warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa senang dan bangga berada di sini bersama kalian semua, calon bidan profesional yang berakhlakul karimah dan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Devi Rosita, Sarjana Sains Terapan, Magister of Public Health. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, yaitu di Universitas Al-Hikmah Jepara, tepatnya pada program studi Diploma 3 Kebidanan. Saat ini saya memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Bidang keilmuan saya berfokus pada kesehatan reproduksi dan mengampu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Saya aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran sebagai bentuk pendukung dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengikuti kegiatan PDD UKT-PT ini sebagai bagian dari pelaksanaan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Dan sebagai bentuk komitmen saya untuk terus meningkatkan kualitas diri secara profesional sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan profil mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu bersalin pada Pantung. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, evidence base dalam asuhan persalinan, keterampilan dasar dalam asuhan persalinan, tanda bahaya persalinan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, serta manajemen asuhan persalinan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Memahami konsep dasar persalinan. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang ketiga, memahami evidence base dalam persalinan. Yang keempat, memahami perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Yang kelima, memahami kebutuhan dasar selama persalinan. Yang keenam, memahami deteksi dini, komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan dalam persalinan. Yang ketujuh, melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan mengembangkan inovasi entrepreneur dalam persalinan sesuai dengan etika dan kewenangan bidan. Yang kedelapan, memahami adaptasi bayi segera setelah lahir. Yang kesembilan, melaksanakan asuhan bayi baru lahir pada 2 jam pertama dengan mengembangkan inovasi entrepreneur dalam penanganan bayi baru lahir sesuai dengan etika dan kewenangan bidan. Yang ke-10, melaksanakan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir, yang ke-11, melaksanakan pendokumentasian asuhan persalinan dan asuhan bayi baru lahir. Secara khusus, video pembelajaran ini akan menampilkan proses perkuliahan praktikum pada minggu ke-13. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu melakukan asuhan persalinan kelas 1, yaitu tindakan pemeriksaan dalam atau vaginal toucher, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Materi ini sangat krusial karena menjadi modal utama bagi seorang calon bidan dalam menentukan kemajuan persalinan secara akurat, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan klinik yang aman bagi ibu dan janin. Untuk memastikan mahasiswa benar-benar menguasai kompetensi klinis yang kritikal ini, saya menerapkan strategi pembelajaran DIA. Yang pertama, delivery, materi disampaikan melalui modul praktikum. Yang kedua, interaction, melalui praktik laboratorium di laboratorium kebidanan. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu penilaian menggunakan checklist OSCA. Mari kita saksikan video berikut ini.
Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sehat-sehat ya. Ya, sebelum kelas kita mulai, sudah pada mengisi SIA-nya? Sudah. Ya, kehadiran nanti akan saya cek dari sistem informasi akademik milik universitas dari SIA. Jangan lupa nanti diisi SIA-nya ya. Ya, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, sesuai dengan perjanjian kita yang kemarin, di minggu ke-13 ini kita akan belajar tutorial mengenai pemeriksaan dalam atau vaginal toucher. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang definisi vaginal toucher. Nah, sebelumnya juga kita sudah praktek secara mandiri ya, secara tutorial. Tapi hari ini kita akan mempraktekkan kembali. Coba, siapa yang masih ingat apa itu pemeriksaan dalam atau vaginal toucher? Menggunakan jari yang dimasukkan ke dalam vagina. Iya, betul Mbak Rina ya. Jadi pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan memasukkan dua jari ke dalam vagina. Yang mana fungsinya untuk mengetahui kemajuan persalinan. Ya, pemeriksaan dalam atau vaginal toucher ini kita lakukan pada saat asuhan kebidanan persalinan pada ibu kelas 1. Gimana? Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Jadi sebelum kita masuk ke praktek ya, coba kira-kira apa sih manfaat bidan mempelajari pemeriksaan dalam ini? Mengetahui kemajuan persalinan. Ya, betul sekali ya. Kemudian kira-kira indikasi kita melakukan pemeriksaan dalam ini apa? Ya, yang lain? Ya, betul. Kemudian apalagi? Untuk apa? Untuk mengetahui bagian terbawah. Ya, betul. Untuk mengetahui bagian terbawah janin. Oh iya, untuk mengetahui faktor panggul ibu, apakah janinnya bisa melalui jalan lahir ibu atau tidak. Kita langsung masuk ke praktiknya ya. Sebelum kita ke praktiknya, kita persiapan alat dulu. Ya, apa kira-kira alatnya? Sama seperti Persalinan. ya, asuhan persalinan normal. Kemudian ada juga APD ya, alat proteksi diri ya. Kemudian kita juga apa yang tidak harus kita lupakan? Kita harus komunikasi dengan pasien ya. Komunikasinya secara terapeutik ya. Kita perkenalkan diri dulu. Ibu ya, misalkan ini ya ibunya ya, Bu Lulu ya. Saya Bidan Devi yang nanti akan membantu pemeriksaan dalam ibu ya, yang mana tujuannya untuk mengetahui kemajuan persalinan ibu. Bagaimana ibu nanti rasanya pasti sedikit tidak nyaman ya. Kemudian nanti posisi kaki ibu ditekuk ya, biar nanti mempermudah saya untuk memeriksa. Sudah siap ibu? Ya, baik, ibunya sudah siap. Kemudian kita mempersiapkan alatnya, kita buka alatnya dulu. Kemudian yang tak boleh kita lupakan adalah cuci tangan. Cuci tangan secara 7 langkah. Baru selanjutnya kita menggunakan apa ini namanya? APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri atau proteksi diri ya. Kemudian kita dekatkan semuanya ke ibu. Sebelumnya ibunya kita pasangkan dulu untuk kain di bawahnya ya. Coba ibu tolong bokongnya diangkat sedikit ya. Ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ini alat peraganya kita dekatkan dulu ya. Seperti ini. Kemudian bengkoknya kita dekatkan. Ya. Satu dulu aja. Nah, kita lanjut untuk pasang proteksi dirinya ya. Ini, kemudian kita pakai kacamata. Oke, selanjutnya kita pakai handscoon yang steril ya. Ini steril handscoonnya. Kemudian kita ambil. Ya, tadi setelah cuci tangan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu melepas
Perhiasan, jam tangan, kemudian apa lagi? Cincin, gelang, harus kita lepas dulu ya. Kemudian setelahnya baru kita pakai handscoon. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan dulu yang namanya apa? Vulva hygiene. Fungsinya adalah membersihkan bagian luar. iya, betul ya, dengan menggunakan kapas DTT ya. Yang pertama kita bagian luar dulu ya, labia mayora bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian labia minor bagian kanan, kemudian bagian kiri ya. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan dalam. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, sebelum pemeriksaan dalam, bagian luar vagina kita cek dulu bagaimana kondisinya. Adakah infeksi menular seksual di situ? Contohnya apa? Kutil kelamin ya, adakah perdarahan, darahnya keluarnya, adakah perdarahan, kemudian adakah benjolan gitu ya. Kalau itu tidak ada, baru kita lanjut ke pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam itu sebelum jari kita masuk, jari tangan kita masuk secara obstetrik ya. Sebelum jari tangan kita masuk, kita buka dulu ya area genitalia ibu dengan dua jari kiri, tangan kiri kita ya, bagian jempol dan telunjuk ya. Kita buka bagian labianya, kemudian tangan kita yang kanan masuk secara obstetrik satu dulu, kemudian disusul dengan yang satu. Nah di sini kita rasakan dulu apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada sikatrik atau tidak. Selanjutnya kita cari apa? Iya, sebelum bagian terbawah janin kita nyarinya apa? Porsionya. Nah, kita cek di situ pembukaannya ya. Pembukaannya sudah buka berapa? Kemudian penipisannya ya. Kemudian apalagi? Porsionya tadi kaku atau tidak ya. Terus apalagi? Nah, ya, ketubannya. Ketubannya masih utuh atau tidak. Kemudian apalagi? Penipisan tadi sudah ya. Kemudian apalagi tuh yang kepala janinnya berdekatan atau tidak tulang tengkoraknya ya. Kemudian ada tidak tali pusat menumbung ya. Kemudian apalagi? Tidak ada ya. Nah, setelah kita tahu semuanya, baru kita keluarkan tangan kita juga secara obstetrik tadi ya. Nah, setelahnya kita beritahu ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ini ibu baru buka berapa, misalnya buka 5 ya. Kemudian selanjutnya kita lepas handscoon, tapi sebelumnya kita celupkan dulu ke larutan klorin ya. Terus kita buka sarung tangan secara terbalik. Oke, tadi kita sudah melakukan praktikum tentang pemeriksaan dalam. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Bu. Oh iya, oke, Rifkiana. Itu Bu, dari hasil pertemuan-pertemuan yang tadi waktu PT, apakah itu dimasukkan ke patograf atau ke rekam medis dulu ya Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan dalam tadi, semua temuan yang kita dapatkan pada saat pemeriksaan dalam, kita masukkan dulu ke partograf. Minggu lalu kita sudah belajar mengisi partograf. Nah, untuk praktek cara memasukkan temuan kita tadi, nanti akan kita lakukan setelah pertemuan ini, gitu ya. Jadi dimasukkan, jawabannya adalah kita masukkan dulu ke partograf, baru nanti kita lanjut di rekam medis. Karena partograf ini adalah bagian dari rekam medis. Gitu ya, sudah jelas? Jelas Bu. Ya, baik, kalau sudah jelas, sebagai bentuk evaluasi saya pada hari ini, coba sekarang satu persatu maju ya. Dimulai dari salsa dulu, nanti saya akan nilai berdasarkan checklist yang sudah saya berikan. Gimana salsa, sudah siap? Sudah Bu. Oke, yuk kita mulai. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Salsa. Di sini saya sebagai bidan yang akan memeriksa Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu tujuannya untuk mengetahui kemajuan persalinan Ibu. Bagaimana Bu, udah siap? Sudah?
Sebelumnya ditentukan dulu posisinya supaya nyaman. Ya. Gimana Mbak posisinya? Kakinya ditekuk dulu Oke ya, Bu. ya, oke. Baik, saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan. Ya, baik. Baik, Ibu, saya izin untuk membersihkan genitalianya terlebih dahulu. Ya, silakan Bu Bidan. Ini saya membersihkan labia mayoral sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Di situ labia minoral. Ya. Baik Ibu, ini akan terasa tidak nyaman. Saya izin untuk memasukkan jari saya. Oke. Apa aja yang kita cek? Ya Ibu, ini parsialnya teraba lunak. Lalu pembukaannya ini masih 5 cm ya Ibu. Bebannya ini masih utuh. Ya. Ya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Saya izin untuk melepas sarung tangan saya terlebih dahulu. Ya, tadi Salsa sudah bagus ya, sudah bisa mempraktikkan ulang tadi yang sudah saya praktikkan. Nah, kira-kira dari Salsa tadi sudah praktek, apa kira-kira yang miss atau apa kira-kira yang terlupa? Untuk mengecek di bagian terdepan vagina ada infeksi. Iya, betul. Ada lagi nggak kira-kira? Oh iya, terus apa lagi? Ada lagi? Kira-kira cukup ya? Nah, jadi gitu ya Salsa ya. Tadi memang ada yang terlupa. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita lihat dulu nih ya. Di bagian luar kelamin ibu, adakah benjolan, kemudian adakah infeksi menular seksual ya. Kemudian saat memasukkan jari secara obstetrik itu juga di dinding vagina kita harus mengecek juga ada benjolan atau tidak di situ. Adakah darah tadi saat mengeluarkan juga harus dicek juga adakah lendir darah atau tidak gitu ya. Sampai sini sudah jelas? Jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas, ini kita akan pengambilan nilai. Yang satu jadi bidannya, yang satu jadi ibunya. Oke, sudah siap? Siap Bu. Iya, silakan tanpa checklist berarti ya. Saya sudah siap menilai. Tadi semua sudah mencoba satu-satu, sudah saya nilai juga satu-satu ya. Jadi untuk hasil penilaiannya nanti bisa dilihat di SIA ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti akan diampu oleh Ibu Ita ya. Nanti kita lanjut ke Kala 2, Bu Ita dan tim. Saya juga nanti masuk, mungkin sebagian ke saya, sebagian ke Bu Ita. Seperti itu ya, sudah jelas semuanya ya? Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian pemaparan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.